Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Ramadan dengan NIM F521-23039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, judul yang kami bawa pada kali ini yaitu pengelompokan secara acak berdasarkan gender. Nah, jadi tujuan kami membuat proyek ini yaitu agar dapat membuat sebuah kelompok berdasarkan berapa banyak jumlah laki-laki ataupun perempuan yang ada dalam satu kelompok. Di sini ini merupakan import dari beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan, seperti ini array list. Kita harus mengimport dulu dari apa namanya, kode yang sudah disediakan oleh Java. Ini juga collection, list, dan Java Swing, sehingga kita dapat menggunakan nih Java panel, Java text area, Java text field, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam konstruktornya. Nah, di sini konstruktornya bernama group randomizer dengan mengextend atau mengambil dari Java frame. Lalu di sini ada pendeklarasian variabel name field dengan tipe JText area, Java text area, lalu male per group field dan female per group field dengan tipe Java text field, lalu namelist area dengan nama Java text area, result area dengan tipe Java text area, dan male names berupa array list dengan tipe data string, dan female names berupa array list dengan tipe data string juga. Nah, semua variabel ini bertipe private atau privasi, jadi tidak dapat diketahui oleh kelas lain. Nah, lalu masuk ke konstruktornya. Di sini ada konstruktor group randomizer. Nah, di mana kita sudah men-set titelnya dengan pengecakan kelompok dengan gender otomatis, dengan size-nya width-nya 700, height-nya 600. Nah, di sini terdapat input panel dengan tipe J panel. Nah, lalu ini merupakan grade-nya, berapa besarnya, berapa banyak kolomnya dan juga barisnya. Lalu di sini menambahkan nama-nama dengan memisahkan dengan baris baru, diakhiri dengan satu laki-laki atau perempuan. Nah, di sini ada variabel name field yaitu new Java text area dengan row 3 kolomnya 20. Nah, ini ada jumlah laki-laki per kelompok, input panel, lalu begini seterusnya. Nah, kita langsung saja ke kodenya. Nah, jika kita lihat kodenya, nah, jika kita lihat kodenya ini, kode yang sini, yang ini akan muncul di sini, di bagian ini. Lalu name field atau Java text area-nya ini Java, merupakan Java text area. Lalu di sini ada jumlah laki-laki per kelompok dengan berapa banyak yang kita akan masukkan nanti input panelnya. Nah, input panelnya akan masuk ke sini. Lalu di sini ada jumlah perempuan per kelompok, itu ini kode ini, dan female group field sama dengan Java text field itu kotaknya ini, kotak ini Java text field. Lalu nanti hasil yang kita inputkan akan masuk ke hasil yang kita masukkan ke sini itu adalah akan masuk ke input panel. Nah, di sini ada tombol add button, ini add button. Lalu
randomize button, acak kelompok, berada di sini. Nah, di sini name list area ini maksudnya berapa banyak nama yang kita masukkan nanti di bagian sini. Nanti semua nama-nama yang telah kita masukkan akan muncul di sini. Nama area. Ini area nama kotak ini. Terus di sini result area itu bagian bawah sini dia. Di bagian bawah sini. Ini ada merupakan kotak result area. Input panel add sudah. Nah, sini jika kita menekan tombol ini atau variabel ini akan ditekan, maka dia akan masuk ke dalam fungsi add action listener. Begitupun juga dengan acak kelompok. Dia akan masuk ke fungsi editable. Nih. Kalau kita acak kelompok. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehnat Tafdani dengan NIM F521233034. Akan melanjutkan pembahasan di mana saya akan membahas metode-metode apa saja yang kami gunakan pada aplikasi kami. Di sini saya akan menjelaskan dua metode. Di metode yang pertama bernama addNames. Jadi pada metode ini nanti dia akan mengecek inputan nama yang kita berikan. Pada baris kode pertama ini, dia akan mengambil nama yang sudah kita inputkan dan akan menghapus spasi di awal dan juga di akhirnya. Kemudian di sini ada kondisi. Kondisi ini akan terpenuhi jika kita tidak memberikan atau menginputkan nama pada kolom inputan. Jadi jika kolom inputan itu kosong, maka dia akan memberikan kita pesan yang berbunyi input nama tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini ada baris kode yang dimana dia akan memisahkan setiap baris-baris nama dan akan menghasilkan sebuah baris nama array. Jadi setiap nama-nama tersebut akan dihasilkan dalam bentuk array. Selanjutnya di sini ada sebuah perulangan dan juga kondisi, yang dimana perulangannya dia akan mengecek setiap baris-baris nama dan akan menghapus spasi di pinggirannya. Dan jika sudah kosong, maka dia akan lanjut ke nama berikutnya. Kemudian di sini ada dua kondisi. Di kondisi yang pertama, yaitu jika kita memberikan akhiran di nama tersebut berupa huruf L kecil, maka nama tersebut akan masuk ke dalam bagian daftar nama laki-laki. Namun, jika kita memberikan akhiran berupa huruf P kecil pada nama tersebut, maka nama tersebut akan masuk ke dalam daftar nama perempuan. Selanjutnya di sini ada lagi kondisi, yang dimana kondisi ini akan terpenuhi jika kita tidak memberikan akhiran huruf L kecil atau huruf P kecil. Jadi dia akan memberikan sebuah pesan yang berbunyi, format salah di nama harus diakhiri dengan huruf L kecil atau huruf P kecil. Selanjutnya di sini ada dua baris kode terakhir pada metode addNameList, yang dimana baris yang pertama yaitu dia akan menampilkan nama-nama yang sudah kita inputkan. Kemudian pada baris kode yang kedua, dia akan mengkosongkan kolom inputan. Jadi setelah kita selesai menginputkan nama, kolom inputan nanti akan dikosongkan. Selanjutnya di sini kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu update namelist. Di sini pada baris ini dia akan menyiapkan sebuah wadah yang menampung nama-nama yang kita inputkan. Yang kedua di sini ada sebuah kode yang dimana dia akan memberikan sebuah label laki-laki. Kemudian ada sebuah perulangan yang dimana setiap nama laki-laki akan masuk ke dalam label nama laki-laki, akan masuk ke daftar nama laki-laki. Kemudian di sini juga sama, dia akan memberikan sebuah label daftar nama perempuan. Jadi di sini juga ada perulangan yang dimana setiap nama perempuan akan masuk ke dalam daftar nama perempuan. Selanjutnya di sini ada kode yang dimana dia akan
menampilkan nama-nama yang sudah terorganisir, yaitu nama-nama laki-laki dan juga nama-nama perempuan. Untuk metode selanjutnya yaitu randomize groups akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oleh karena itu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syakti Alif Salam dengan NIM F521230043. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian function randomize group. Oke. Jadi ini adalah fungsi utama yang dimana kita melakukan randomize dari grupnya. Oke. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan itu yang di sini kita lakukan itu adalah yang pertama kita melakukan perkondisian menggunakan if yang dimana di sini kita mengecek apakah males name-nya itu kosong dan juga females name-nya itu kosong. Nah, di sini itu untuk mengecek apakah females name-nya itu ada isinya dan juga females names-nya itu ada isinya. Nah, kalau misalnya ternyata di sini tidak ada, jadi kondisi di sini terpenuhi, di kedua-duanya terpenuhi, maka di sini akan menampilkan show message dialog, yaitu belum ada nama yang ditambahkan. Nah, nanti jadi akan dikembalikan lagi, yaitu untuk dilakukan pengisian kembali, karena di sini saat dicek itu male name-nya juga female name-nya itu masih kosong gitu. Lalu lanjut ketika kondisi tadi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini kita akan membuat itu sebuah variable integer, yaitu males per group dan juga females per group. Nah, lalu di sini kita melakukan try catch. Nah, di dalam try-nya kita di sini melakukan pengecekan, yaitu di sini kan kita ini di dalam fungsinya ini kita mengisikan variabel itu males per group dan juga females per group. Jadi kita isi variabelnya. Nah, di sini kita itu mengambil isinya itu dari male per group field. Nah, kita ambil get text-nya, lalu trim itu untuk menghapus spasi yang ada di get text-nya itu. Nah, dari kita ambil teksnya tadi, kalau misalnya ada spasi, itu dihapus menggunakan trim. Nah, setelah itu kita juga melakukan mengubahnya itu tadi menjadi bentuk integer dengan menggunakan function integer parse integer. Nah, itu juga hal yang sama juga dilakukan untuk ini female per grupnya. Nah, lalu kita kondisi jika males per grupnya itu kurang dari 0 atau female per grupnya itu kurang dari 0. Jadi jika salah satu dari variabel male per group atau female per grupnya yang kosong, maka akan dilakukan throw new exception, yaitu exceptionnya itu new format exception. Nah, number format exception. Nah, maka akan ditampilkan number format exceptionnya itu adalah dia akan menampilkan show message dialog, yaitu input jumlah laki-laki dan atau perempuan per kelompok itu harus angka positif. Maksudnya jadi male per grupnya ini tidak boleh negatif atau kurang dari 0. Nah, ini lebih kecil dari 0 seperti yang ada di perkondisiannya. Nah, ketika ini sudah dimasukkan, nah, ketika ini sudah selesai, males per grupnya ada dan juga females per grupnya ada, nah, maka dia akan lanjut ke bawah. Jadi kita membuat sebuah itu list, yaitu list string. Nah, kita buat list string array list baru, yang mana itu males name juga ada females name. Nah, females name itu, jadi di sini kita membuat shuffle males-nya. Jadi hasil dari male names-nya itu kita masukkan ke dalam shuffle females dan juga female names-nya itu kita masukkan ke shuffle females. Nah, jadi dia akan menjadi list baru. Nah, selanjutnya itu shuffle females ini akan kita shuffle. Nah, akan kita acak juga dengan shuffle females-nya sama. Jadi keduanya akan kita acak untuk dari nama-namanya tadi. Oke, setelah kita melakukan pengacakan, kita itu membuat sebuah variabel baru lagi, yaitu group size. Nah, group size ini
itu kita menambahkan antara male per grup dan juga female per grupnya. Nah, jadi total dari female per grup, misalnya di grup laki-lakinya itu ada 3. Nah, female per grupnya itu atau perempuannya itu ada 3. Nah, nanti kan female per grupnya 3, male per grupnya 3, jadi grup size-nya untuk total dari dalam satu grup itu ukurannya itu adalah 6. Nah, jadi kita menjumlahkan seperti itu. Lalu di sini kita membuat perkondisian. Nah, jika grup size-nya itu ternyata 0, nah maka berarti di sini kita akan menampilkan show message dialognya itu jumlah laki-laki dan perempuan per kelompok tidak boleh 0 semua. Nah, berarti kalau misalnya di sini 0, berarti males per grupnya kosong juga females per grupnya, dan itu tidak boleh. Makanya kita akan menampilkan show message dialognya. Nah, setelah tadi sudah apa kondisinya jalan, maka selanjutnya kita akan ke codingan selanjutnya, yaitu dimana kita membuat variabel, yaitu total partisipan, yaitu dimana kita menambahkan antara shuffle males-nya itu size-nya itu berapa, dan juga shuffle males-nya itu size-nya berapa. Nah, ini akan menjadi total partisipannya. Misalnya dari laki-lakinya 20 dan dari perempuannya 15, maka total partisipannya itu ada 35. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga kita membuat total group yang bertipe data integer. Nah, lalu di sini kita melakukan math for, yaitu kita melakukan pembulatan ke bawah tipe data double-nya. Nah, di sini itu kita membuat total group. Jadi kita ingin mencari tahu berapa total dari grup yang harus kita buat. Nah, di sini kita melakukannya dengan cara total dari partisipan. Nah, misalnya partisipannya itu ada 30 orang. Nah, dan grup size-nya tadi itu kan misalnya grup size-nya itu 6 orang. Jadi grupnya itu misalnya di dalam satu grup itu ada 6 orang. Nah, dan total partisipannya itu ada 30. Maka total grup yang kita buat itu ada 5 gitu. Jadi total grupnya ada 5. Ya, setelah semuanya selesai dan total grupnya kita tahu, total partisipannya juga sudah toh tadi, ya, kita lanjut. Di sini kita buat struktur grupnya. Nah, di mana kita membuat daftar string. Nah, di sini list string. Di dalam list ada list string lagi. Nah, itu kita beri nama groups dan dia itu adalah array list. Lalu di sini kita melakukan for, perulangan for, yang mana kondisinya di sini jika i sama dengan 0, lalu i-nya itu masih kurang dari total groups. Nah, total groupsnya ini masih kurang dari i-nya ini masih kurang dari total groups, maka groupsnya kita tambah lagi seperti itu. Jadi selama dia belum memenuhi batas dari total groups, maka grupnya kita tambah lagi begitu sampai total groupsnya ini sampai i-nya ini sama dengan total groupsnya seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk ke logika untuk menambahkannya nama-nama laki-laki dan juga perempuannya ke dalam grupnya. Nah, di sini kita itu melakukan perulangan for, yang dimana tipenya itu di sini kita melakukan perkondisian. Kita membuat variabel i dulu sama dengan 0, lalu i kurang dari total group. Nah, ini sama total grupnya dengan yang di atas tadi kondisinya, dan juga i plus plus, yaitu i di increment. Nah, lalu list string grupnya itu sama dengan grup get i. Nah, kita di sini mengambil satu groups dari banyak groups itu kan. Dari banyak groups kita mengambil get i. Berarti kalau dia di sini i-nya 0, berarti dia mengambil indeks ke 0 terlebih dahulu toh. Nah, kan sebelum di increment. Nah, groups indeks ke 0 itu kita masukkan ke dalam grup. Berarti dia nanti akan list string-nya ini akan grup baru, grup yang sudah kelompok, misalnya kelompok 1. Nah, itu di sini grup 1 begitu. Nah, di situ kita masukkan, di sini kita melakukan perulangan for dan kita memasukkan semua namanya, atau ini male-nya itu female-nya, shuffle female dan juga shuffle males-nya. Nah, di sini kita melakukan kondisi
yang dimana jika J-nya itu masih kurang dari males per group, nah jadi batas misalnya toh male per grupnya itu masih kurang dari yang mau kita dari batasan dari males per grupnya. Nah, maka kan kita tambahkan lagi. Jadi di sini misalnya kan di sini dia itu melakukan pengecekan. Nah, jika J-nya itu kurang dari male per group dan sampel female-nya itu tidak kosong. Kan di sini dia mengecek sampel female is empty, berarti kosong, tetapi ada tanda seru. Maka dia akan mengecek kebalikannya, jadi tidak kosong. Nah, jadi jika sampel females-nya tidak kosong, maka group add. Nah, maka di dalam grup yang sudah kita buat tadi akan ditambahkan satu nama shuffle females. Nah, lalu kita meremove dari indeks ke nolnya. Nah, untuk nanti dihapus dia biar tidak digunakan lagi begitu. Nanti jadi dia biar tidak error lah. Nah, di sini kita tambahkan untuk jenis kelaminnya laki-laki. Nah, sama juga untuk yang perempuan. Jika females per grupnya itu belum terpenuhi atau belum apa batasnya itu belum tercapai dan juga itu isi dari sampel femalesnya belum kosong. Nah, maka kita akan menambahkan ke dalam grupnya juga. Nah, dan sama kita akan meremove juga dan juga memberikan tanda itu untuk jenis kelaminnya sama. Nah, lalu selanjutnya di sini jika itu grupnya itu kan belum penuh, grupnya itu belum penuh tapi pesertanya itu masih ada. Si apa? Si partisipannya itu masih ada begitu. Jadi misalnya di grupnya itu sudah ada 4 orang, tapi maksimal itu kan 5. Nah, itu kan masih belum terpenuhi, maka kita harus memasukkan lagi partisipan ke dalamnya. Nah, kalau misalnya apa? Kalau misalnya itu pesertanya ternyata masih ada gitu. Nah, di sini kita melakukan itu yang namanya membuat dulu variabel baru yaitu group index sama dengan 0. Lalu kita melakukan while, perulangan while, yang dimana dia mengecek terlebih dahulu apakah sampel femalesnya tidak kosong dan juga sampel femalesnya itu tidak kosong. Nah, lalu dia melihat grup indeksnya ini apakah dia apa lebih kecil dari grup size. Nah, jadi grup size ini adalah total keseluruhan grup. Jadi grupnya itu misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu size-nya itu 7 begitu. Jadi dia ngecek dulu kalau misalnya ternyata grup indeksnya sudah 8, berarti itu kan dia tidak memenuhi karena cuma kelompoknya itu size-nya itu cuma 7 begitu. Nah, ketika keduanya ini terpenuhi, maka dia akan lanjut membuat tidak. Jadi dia di sini akan mengambil grup grupsnya itu grup get grup index yang berdasarkan indeksnya dia ambil lalu dia masukkan ke dalam list grup yang baru kelompok. Dan di sini kita melakukan perulangan while lagi yang dimana dia ngecek di sini kalau grup size-nya itu dalam satu kelompok itu dia cek size-nya apakah masih kurang dari grup size yang asli yang misalnya di dalam satu kelompok itu harus 6 orang. Nah, dia cek itu apakah sudah 6 orang. Nah, kalau masih 5 berarti dia terpenuhi. Dan dia sampel females-nya ini kosong dan sampel males-nya ini tidak kosong. Nah, kalau dia cek keduanya tidak kosong atau salah satunya tidak kosong, nah, maka kondisinya akan terpenuhi. Dan juga ini akan tidak kalau misalnya grup size-nya juga tidak apa grup size-nya ini masih belum atau kurang dari grup size aslinya, nah, maka dia akan terpenuhi dan akan melakukan while yang dimana kita akan melakukan pengecekan. Nah, jika sampel males-nya itu tidak kosong, maka menambahkan lagi sampel females-nya ke dalam grup. Sama seperti yang di atas tadi. Jadi kita akan melakukan penambahan lagi. Begitu juga untuk females-nya seperti itu. Nah, nanti selanjutnya dia akan menambahkan lagi grup index. Nah, sampai grup-grupnya itu terisi semua. Nah, selanjutnya itu ada kondisi lagi. Jika masih ada peserta tetapi grupnya itu max groups-nya itu ternyata sudah habis. Nah, maka kita akan membuat lagi yang namanya grup baru. Nah, di sini while kita ngecek di sini apakah sampel females-nya masih ada isi atau sampel males-nya masih ada isi. Nah,
Kalau ternyata masih ada, jadi kita buat lagi grup baru, new group, yaitu bertipe arraylist. Nah, di sini kita buat variabel count, yang itu awalnya itu 0, lalu kita lakukan while di situ. Nah, jika count itu masih kurang dari group size, maka dan juga kita cek di sini shuffle females-nya itu tidak kosong atau shuffle males-nya tidak kosong. Nah, dia akan memasukkan lagi sama kayak seperti tadi. Jadi dimasukkan lagi. Nah, sampai kondisi dari si ini kan count-nya ditambah terus. Nah, sampai dia nanti tidak terpenuhi. Kalau count-nya ini sudah count-nya ini sudah sama dengan group size-nya atau ininya ada yang sudah kosong salah satunya saja, maka dia akan selesai, while-nya akan selesai lalu grup akan ditambahkan. Jadi grup barunya misalnya kelompoknya ada 7. Nah, ternyata itu masih ada orang-orang partisipan lain yang belum masuk grup gitu. Jadi akan dibuatkan grup baru lagi. Nah, dimasukkan ini grup add. Jadi misalnya tadi 7 kelompok jadi 8 kelompok gitu karena masih ada orang yang belum masuk. Nah, seperti itu. Jadi sini grup ads. Nah, kalau ini sudah nanti dia lagi while lagi kan. Nah, terus dia cek, oh ternyata kedua-duanya ini sudah tidak terpenuhi. Maksudnya itu kedua-duanya sudah kosong. Nah, baru dia akan ke bawah. Akan menampilkan hasilnya. Di sini kita membuat variabel yaitu tipenya ini string builder ya. Yaitu variable result dan kita membuat integer yaitu group number-nya itu 1. Nah, ini tuh group number ini untuk memasukkan nama nomor-nomor kelompoknya begitu. Nah, di sini kita itu melakukan perulangan for yang dimana hasil dari group study, kan ada banyak grup study itu toh. Nah, grupsnya itu kita masukkan ke dalam grup. Jadi nanti akan dipisah-pisahkan. Dari grup yang banyak akan dipisahkan per grup-grup nanti. Nah, lalu kita cek jika grupnya ini tidak kosong. Jika grupnya tidak kosong, maka kita akan menambahkan tulisan kelompok. Nah, kelompok terus append group number. Nah, jadi ini fungsinya group number, variabel group number ini untuk dijadikan nomor dari kelompoknya. Jadi kalau di sini group numbernya 1, maka kelompoknya sini kelompok 1. Terus append baris baru. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan for yang dimana di dalam grup tadi ini, di dalam grup ini kan ada nama-nama dan juga jenis kelaminnya kan. Nah, nama-namanya itu tadi kita masukkan lagi ke dalam name. Jadi ada name-nya gitu. Nah, nanti name-nya ini kita akan masukkan kita append. Nah, tapi di sini kita menambahkan dulu tanda garis begini, terus namanya, jenis kelaminnya, lalu spasi ke bawah lagi, terus garis miring namanya lagi. Jadi nanti akan ada list-list namanya sampai ke bawah. Begitu. Nah, lalu setelah semua grupnya itu selesai ditampilkan. Nah, selesai dibuat, maka akan ditampilkan di result area set text result to string. Nah, resultnya ini akan ditampilkan dalam bentuk string seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan dari function group randomize-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Abizar dengan NIM F521-23038. Di sini saya akan melakukan demonstrasi dari program pengecakan kelompok dengan gender secara otomatis. Nah, sesuai perintah di sebelah kanan ini, di mana nama-nama dipisahkan dengan baris baru, kemudian diakhiri dengan dalam kurung L atau dalam kurung P sesuai gendernya masing-masing, di mana L ini merupakan kepanjangan dari laki-laki dan P ini merupakan kepanjangan dari perempuan. Nah, di sini saya sudah memasukkan nama-nama dari daftar mahasiswa kelas sistem informasi sebanyak 40 orang. Di sini saya akan mengacak kelompok sebanyak 5 kelompok saja. Jadi otomatis 40 orang ini dibagi menjadi 5 kelompok, sekitar per kelompoknya itu ada 8 orang. Kemudian kita akan menambahkan nama-nama yang sudah kita masukkan tadi. Nah, nama-nama output di sini ini
terdapat laki-laki sekitar 15 orang. Kemudian perempuan ada sekitar 25 orang. Saya akan membagi tiap kelompok itu laki-lakinya ada 3 orang dan perempuan ada sekitar 5 orang saja. Setelah itu saya akan mengacak kelompoknya. Nah, di sini ada sekitar 5 kelompok pada output yang paling bawah ini. Kita hitung laki-lakinya masing-masing kelompok sekitar 3 orang dan perempuan setiap kelompok itu ada 5 orang juga. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Arlabizar mewakili kelompok saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.